Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cairan elektrolit IFD dan balance cairan serta transfusasi darah. 1. Cairan elektrolit IFD atau intravenous fluid drip. Cairan intravena 4 digunakan untuk menghidrasi pasien, mengatur keseimbangan elektrolit, dan memberikan nutrisi atau obat-obatan secara langsung ke dalam sirkulasi darah. Elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium adalah mineral penting yang membantu menjaga fungsi tubuh, seperti keseimbangan air, kontraksi otot, dan fungsi saraf. 2. Balance cairan. Keseimbangan cairan sangat penting untuk menjaga fungsi normal organ. Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi atau kelebihan cairan overhidrasi, yang dapat berdampak negatif pada fungsi jantung, ginjal, dan organ lainnya. Monitoring ketat diperlakukan dalam kasus-kasus tertentu, seperti pasien yang menerima cairan 4 dalam jumlah besar atau mereka dengan gangguan ginjal. 3. Transfusi darah. Transfusi darah dilakukan untuk menggantikan darah yang hilang akibat pendarahan atau untuk memperbaiki anemia berat atau kelainan darah lainnya. Transfusi dapat mencakup berbagai komponen darah seperti sel darah merah, plasma, atau trombosit tergantung pada kebutuhan spesifik pasien. Prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati dengan pencocokan golongan darah untuk menghindari reaksi transfusi yang serius. Berikut adalah penjelasan mengenai cairan elektrolit IFD, keseimbangan cairan dan transfusi darah. 1. Cairan elektrolit IFD, transvenous fluid drip. Jenis cairan. Cairan kristaloid. Contoh seperti norma salim, NaCl 0,9% dan ring flat, digunakan untuk memperbaiki volume cairan tubuh dan dehidrasi. Selanjutnya, cairan koloid seperti albumin, dektran, atau hydroxystrate digunakan untuk menambah tekanan osmotik darah dan mempertahankan volume intravaskular. Tujuan penggunaan: 1. Memperbaiki keseimbangan elektrolit. 2. Mengatasi dehidrasi atau shock. 3. Memberikan obatan-obatan atau nutrisi yang dibutuhkan. 2. Keseimbangan cairan fluid balance. Definisi: keseimbangan cairan adalah kondisi ketika jumlah cairan yang masuk ke tubuh sama dengan jumlah cairan yang dikeluarkan. Faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu asupan cairan melalui makan dan minum. Yang kedua, kehilangan cairan melalui keringat, urin, pernapasan, dan fases. Tanda-tanda ketidakseimbangannya adalah dehidrasi, gejala seperti kulit kering, penurunan tekanan darah, dan peningkatan denyut jantung. Overhidrasi, gejalanya seperti edema, peningkatan tekanan darah, dan nyeri kepala. 3. Transfusi darah. Jenis transfusi ada 2. Transfusi darah penuh jarang dilakukan, biasanya untuk kasus kehilangan darah masif. 2. Transfusi komponen darah seperti transfusi sel darah merah, PRC, trombosit, atau plasma. Yang kedua, indikasi terbagi menjadi 3, yaitu kehilangan darah akibat pendarahan hebat, anemia berat dan tidak merespon terapi lain, kondisi koagulopati atau gangguan perdarahan. Yang ketiga, ada prosedur dan persiapan, pemeriksaan golongan darah dan tes kecocokan, pemantauan selama atau setelah transfusi untuk mencegah reaksi transfusi seperti demam, alergi, atau reaksi holomotik. Kesimpulannya adalah cairan elektrolit IFD, keseimbangan cairan, dan transfusi darah penting dalam mengelola medis. Cairan IFD membantu menjaga volume cairan dan elektrolit, sementara keseimbangan cairan mencegah dehidrasi atau overhidrasi. Transfusi darah digunakan untuk mengenai kekurangan darah atau gangguan pembekuan. Semua prosedur ini memerlukan
pemantauan untuk memastikan keadaan dan efektivitas. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.